Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari turnamen catur 960 Freestyle Chess Grand Slam seri ketiganya, seri Las Vegas. Hari terakhir kawan, hari pamungkas, dimana kita sudah dapat pemenangnya. Selamat buat Kings Levon Aronian, berhasil menjadi juara kawan setelah mengalahkan Hansim Moke di upper bracket grand final dan mendapatkan hadiah sebesar 200.000 US dollar. Hans Niemann membawa pulang sebesar 140.000 US dollar. Dan di tempat ketiga ada King Magnus kawan. Ya, King Magnus ini di hari pertama sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menjadi juara karena dia tidak lolos kawan setelah babak eliminasi hari pertama di penyisihan grup. Ya, dikalahkan oleh Levon kawan di penyisihan grup. Levon mengalahkan peringkat 1 Magnus Carlsen, mengalahkan peringkat 2 Hikaru Nakamura, dan berhasil mengalahkan si manusia engine Hans Niemann Moke. Oke, selamat buat para pemenang dan para pemain. Oh ya, posisi keempatnya adalah Hikaru Nakamura ya, setelah dikalahkan oleh Magnus Carlsen tadi pagi kawan. Nakamura berada di posisi keempat. Dan di video ini kita ulas permainan Hans Niemann versus Levon Aronian saja. Baru video nanti sore kita akan lihat permainan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Oke kawan, ini adalah game pertamanya. Nomor acakannya berapa tadi? 548 atau 549 ya? Oke, nomor acakan nggak penting. Yang penting adalah posisi acakannya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat pionnya semua terkawal ya. Aman semua kawan. Dan Hans Niemann pegang putih duluan, mengawali dengan pion D4 dan pion D5. Beberapa langkah ini kawan, mereka mencoba di dua langkah pertama tahap pembukaan membuka diagonal-diagonal sniper masing-masing ya. Dan beberapa langkah berikutnya ini dari Hans Niemann ataupun Levon Aronian, Levon mengcopy paste langkah-langkah dari Hans Niemann Moke kawan. Coba lihat. Sampai poin ini sangat simetris, copy paste. Istilah di catur adalah copycat, langkah-langkah seperti ini. Dilanjut dengan kuda D2. Begitu juga dengan ada kuda D7. Itu coba menantang pertukaran kuda. Kedua kuda ini cukup bagus ya, masing-masing mempunyai kuda yang cukup membandel di center lajur E. Tapi setelah pion G4 kawan, Levon tidak berani mengikuti langkah dengan pion G5. Dia melanjutkan dengan kuda F6. Kenapa tidak melanjutkan copy paste saja terus menerus? Ya karena seperti ini kelanjutannya. Pion G pukul pion F5, ambil balik. Kemudian kuda pukul kuda D7, ambil balik. Ikuti kuda pukul kuda E4, ambil balik. Dan coba lihat. Putih unggul satu pion sementara. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Levon melangkah kuda F6, backup saudaranya di center E4, diusir dengan pion G5, kuda GH5, diikuti kuda F3 dari Hans Niemann Moke, berikan tempat buat gajah mungkin ke E3 nanti, gajah terang juga siap dikembangkan, rokade sisi kiri, mungkin seperti itu. Pion G6 lanjut Levon, ada gajah C2 dulu. Kalau engine lebih menyukai menteri ke E3 keluar langsung kawan. Langsung keluar ataupun gajah D3. Bahkan pion A4 ini juga sangat kuat. Oke, dengan gajah C2 saja Niemann bermain. Gajah D6 lanjut Levon, gajah E3, gajah E6, selanjutnya pion A4. Pion A5 dan menteri naik ke G2, menteri naik G7, diikuti kuda D3. Kita berada di langkah ke-15, belum kita dapat jual beli buah di atas papan. Semua buah masih lengkap, masih menahan diri untuk rokade, apakah sisi kanan atau sisi kiri kawan. Dilanjut Levon dengan pion B6. Kemudian kuda D2. Ada benteng C8, berarti mungkin Levon akan konsen rokade sisi kanan sayap raja. Kita lihat saja. Kuda F1 mau kemana kuda ini? Mungkin dibawa ke peta F3, ingin membuka permainan sayap raja kawan. Kita lihat saja. Dan Levon tidak rokade, rajanya melangkah ke D7, rokade. Di sini Hans Niemann Moke sepertinya juga nggak disukai oleh engine.
Langsung kuda ke G3, rokade panjang, opsi kedua yang ditawarkan oleh engine. Tapi kalau kita dalam untuk mengkalkulasinya menggunakan engine, kuda G3 ini paling mantap dan atau menteri G1. Rokade panjang dipilih oleh Hans Simon Moke. Raja geser terus dari Levon, Raja G7, kuda G3, dan Levon akhirnya berinisiatif atau mempunyai inisiatif duluan untuk menukarkan buahnya. Ya kalau nggak dicaplok, mau kemana kuda nih? Kalau dicaplok putih, maka pionnya yang rusak ya. Oke, Levon dengan kuda pukul kuda G3 ambil balik. Hans Simon punya lajur semi terbuka dan benteng ini siap diangkat. Oleh karena itu, Levon mendahulinya dengan pion H5 N pasen, ambil balik, jual, beli, benteng keluar lagi. Menteri G7, menteri dobling bersama benteng di lajur H dari Hans Simon Moke. Benteng G8, ada kuda E5, lanjut Hans Simon Moke. Di sini pion G5, gajah caplok kuda yang membandel. Ya, harus dicaplok kuda nih, lama-lama jangan dibiarkan. Caplok saja, ambil balik tidak. Dengan pion G pukul pion F4 terlebih dahulu, tempo juga ancam perwira. Jadi Hans Simon ambil pion F5 dulu. Gajah pukul gajah F5, gajah ambil pion F4. Jadi Hans Simon sementara di langkah kedua 28 setelah jual beli di sayap raja kawan, Hans Simon unggul satu pion. Sebagai modal permanen endgame, lanjut dengan raja geser ke B7. Hans Simon angkat menteri. Coba kejar gajah, ada menteri F6. Menteri F7 menantang pertukaran dan di sini benteng F8. Hans Simon menukarkan menteri, ambil balik dengan benteng. Bagaimana dengan pion? Ganggu kuda supaya pion ini juga nggak ya menggantung karena posisi peta E5 ini cukup kuat. Kenapa nggak digeser? Ini memang pilihan terkuatnya kawan. Ya mungkin kuda ke G6 di sini, dilanjut dengan gajah pukul gajah cek dan kuda ambil balik. Nah dengan bergesernya pion tidak lagi menggantung di lajur E, tapi dia terpisah juga. Ya sama-sama bentuk pion lemah, berada di posisi seperti ini juga nggak enak, terpisah seperti ini juga nggak enak. Oke, dengan benteng saja Levon bermain. Benteng H8, kemudian ada pion C5, pion E3, koneksikan dengan gajah gelap kawan. Sekarang konstruksi pion solid punya Hans Simon Moke, gajah E4, dan ada benteng E8, pion pukul pion. Engine menyukai gajah ke G6 kawan. Ke G6 kembali serang benteng. Mungkin benteng geser kah, atau jika kuda pukul gajah ini dan di sini, maka benteng ambil, sikat di sini. Sama-sama juga ya mempunyai pion yang jelek, bertumpuk juga. Dengan battle endgame benteng versus benteng ini, engine menilai kemungkinan besar remis 99%. 1%-nya tinggal nunggu siapa yang blunder. Tadi dengan pion C pukul pion D4, pion E yang ambil balik pion D4, dan tidak ada kelemahan putih ya di lajur E ini, tidak ada pion yang menggantung, ada benteng F5, benteng H8. Nah kalau kita lihat ya, ada dua jalur yang terbuka penuh. Dua jalur terbuka penuh. Cuma posisi gajah F4 putih ini sangat kuat untuk blokade satu lajur F, dan Hans Simon mencoba kuasai lajur H terlebih dahulu. Jadi, gajah sikat kuda. Kita dapat permainan gajah gelap versus gajah terang, kawan. Benteng F7. Coba menghadang, menantang pertukaran. Mungkin target Levon Aronian di game pertama saat pegang hitam ini cukup menahan remis saja. Mungkin. Raja D2. Kemudian benteng H7. Terjadi pertukaran, kita temui battle endgame gajah gelap versus gajah terang. Dengan keunggulan satu pion. Apapun masih bisa terjadi, cuma sebagian besar 99% kawan, battle endgame gajah terang versus gajah gelap atau berbeda warna peta menghasilkan game remis. Ya 1%-nya nunggu siapa yang blunder. Gajah G5, serang pion. Pion E6. Semua pion atau ya di center ini ya berada di ruang terang, bedanya di sayap kiri atau sayap menteri, pion hitam ini masih bisa ditekan berada di ruang gelap. Gajah D8, gajah G6. Pion mulai dorong G4, ada raja C6,
pion B4 tantang Hans-Niemann mempunyai keunggulan mayoritas sisi kiri kawan, dengan pion minoritas hitam di sisi kiri, dan dorong maju pion, kawal ruang-ruang gelap. Di sini ruang terang sudah ada gajah, raja tidak bisa naik. Langkah bagus, berikan tempat buat raja untuk dekati pion. Ya, di poin ini masih terlihat bisa berakhir miss kawan. Raja C1, ada gajah E8, mencoba mengincar pion ini, dan di sini raja B2. Dan sudah saatnya pion ini diadu kawan, didorong. Menurut engine kuat, didorong. Kalau dijual, ya dibeli saja. Kalau ditolak dorong maju pion, maka kira-kira seperti ini kelanjutannya. Raja D5, berikan tempat buat gajah untuk mengawal petak terakhir ya. Dan gajah putih, lindungi pionnya. Raja geser, coba kejar pion yang di sini. Mungkin kalian dorong pion A6, ya masih ada gajah yang bisa mengawal di sini kawan, nggak ada masalah. Ataupun juga dekati pion yang di sini, pion ini mungkin didorong maju. Nah, wassalam, bahaya sekali. Jadi kemungkinan di sini raja ini bergerak ke C2 atau tadi ya, mungkin ke E3 ya. Di sini bahayanya pion A7. Kalau ada gajah di sini, pion G5, giliran didorong, bahaya sekali. Jadi memang langkah kuatnya di sini tadi bergeraknya ke F3, dekati pion yang di sini, raja dekati pion yang di sini, bisa berakhir miss. Oke, raja D5 akhirnya didahului oleh Hans-Niemann Moke. Blokade ancaman, juga tetap menghadang pion hitam, tetap berada di petak gelap, menjadi sasaran gajah sniper. Raja ambil pion E5. Kesalahan kedua dari Lefort Aronen memberikan kesempatan Hans-Niemann Moke menang sampai langkah ke-47. Langkah terbaiknya adalah raja ke C5. Ke C5 saja. Ini agak sedikit alot, juga sedikit tricky ya. Kalau nggak hati-hati juga, karena dalam posisi tricky, kontrol waktu mepet, kalau putih nggak berhati-hati, masih punya kesempatan untuk menahan remis hitam. Tapi setelah raja ambil pion ini cukup berbeda kawan. Karena gajah ambil pion yang di sini, dan sebentar lagi gajah ini memberikan jalan bagi pion ya. Atau pion ini, kalau pion ini didorong ya dicaplok ya. Dicaplok, nggak bisa. Jadi jelas pion B ini yang akan didorong dulu, gantian nanti dengan pion A. Raja D5, dan seperti yang ditunjukkan engine, gajah ke D8, petak yang terkuat buat gajah. Karena petak ini kawan penting untuk reposisi, untuk memperkuat ruang-ruang gelapnya. Di petak-petak terakhir jalur pion hitam ini rokade. Dan juga untuk cover petak penting F6 untuk backup pion di lajur G. Tapi dengan gajah C7, pion E5, pion B6. Apa bedanya ya? Mungkin kalian penasaran apa bedanya jika gajah ini bergerak ke petak D8. Kira-kira seperti ini kawan. Pion E5 didorong, pion B6. Nah, ada mungkin gajah C6 mengawasi petak B7 jelas. Nah, kalian bisa bermain sekarang pion A5 kawan. Gajah hadang pergerakan pion. Di sini kalian dorong pion G5, raja mencoba mengejar. Coba lihat, dengan keberadaan gajah di ruang ini ya, sekarang pion bisa cover petak F6, tapi punya kesempatan sekarang didorong. Petak F7 tercover, petak F6 tercover. Lebih cepat, tinggal 2 tempo, tinggal raja ini bergerak kawan. Untuk amankan pion-pion yang di sini. Dan sekali lagi juga gajah mempunyai tempat untuk mengawal ruang-ruang gelap ini agar pion ini tidak bisa didorong maju. Mungkin nanti kelanjutannya seperti ini kurang lebih kawan. Pion D3 kah? Maka gajah bisa cover ruang-ruang ini. Ini yang menjadi pembeda. Kalau pion ini yang didorong dulu, sama gajah ke situ untuk mengawasi pion ini. Kalau pion ini didorong, atau mengawasi pion ini kalau didorong, pion ini caplok. Kalau pion ini yang didorong, maka gajah ke sini ya bisa cover semua. Nah, raja ke sini ke sini. Nah, bisa ke situ, bisa promosi salah satu pion. Itu yang menjadi pembeda. Tapi tadi gajah C7, pion E5, dan raja B3, langkah kuatnya kawan. Memilih langsung dorong pion, ada gajah C6, pion A5, dan gajah B7 menghadang pergerakan pion lajur A, pion G5, raja E6. Kemudian raja B3 yang nggak bisa ya, karena tidak ada gajah di sini, jadi pion ini bisa dikejar kawan. Raja B3, raja F5,
Raja B4 dan sudah saatnya pion ini didorong, tapi dengan pion E4 yang didorong, pion G6 kawan, raja caplok pion G6, langkah kesalahan. Langkah kesalahan pion D3 yang bagus. Ini adu balap pion ya, sama juga ternyata yang ditawarkan oleh engine. Memang pada posisi ini kesalahan pion E4 tadi memberikan kesempatan putih menang. Mau didorong ini pun atau yang lain pun percuma juga. Putih tetap menang, tapi sayangnya Hans Niemann tidak angkat rajanya untuk cover pion A6, diikuti pion B7 bisa promosi lebih cepat. Tapi Hans Niemann dengan gajah E5 kawan. Ya, sekarang dalam posisi level lagi karena setelah pion D3, gajah F4, Levon bermain dengan gajah 6. Ya, raja tidak bisa melintas maju ke B5. Raja C5, raja F4, gajah bergerak, maksud saya raja F5, gajah bergerak, raja G4, raja C6, dan di sini raja F3, pion dorong caplok, kemudian pion E3 caplok, dan mereka sepakat remis di posisi langkah 63. Kalau dilanjutkan ya raja caplok, pion dorong, hitam memang promosi duluan ya, hitam promosi duluan, cuma dengan komposisi seperti ini ya berakhir remis lah, berakhir remis. Oke, next game pada game keduanya kawan. Game keduanya nomor acakannya 700 persis, dan seperti biasa kita cek. Sepertinya pion-pion juga aman semua. Ini ada kuda yang mengawal ya, nggak ada masalah. Kemudian Levon sekarang giliran pegang putih D4 diawali, Hans Niemann D5, ada E4, C4 maksud saya, langsung jual beli DJ4, menteri ambil pion C4, F6, serang menteri ya, menteri mundur, kemudian pion C6 untuk buka snipernya Hans Niemann Moke di sini, dan Levon sekarang kuda D3 terlebih dahulu, ada kuda E6 untuk menekan pion yang di sini, dan ada pion F3 langkah bagus untuk buka juga akses dukungan bagi pion E4 nanti. Kuda D5 lanjut Hans Niemann Moke, pion A4 langkah bagus untuk kontrol petak B5. Setelah gajah F7 persiapan rokade, Levon dengan gajah F2 saja, rokade. Kemudian kuda D2, kuda ke G3 yang lebih kuat menurut engine. Oke, dengan kuda D2 ya berarti dia ingin kudanya ini untuk bantu kontrol petak pusat. Benteng D8, rokade juga Levon, pion H5. Inilah kesalahan Hans Niemann di game ini kawan. Kesalahan Hans Niemann di game ini adalah pion H5. Menteri C7 ini terlihat bagus, mungkin kalian suka dengan taktik. Nanti kalau nggak berhati-hati ya discover ya. Ikuti kuda entah kemana, mau menyerang menteri nanti kawan. Mungkin kuda ini ya ke sini nanti, kalau nggak berhati-hati putih, kombinasinya ya di sini. Menurut engine seperti itu. Tapi Hans Niemann agresif dengan pion H5. Pion E4, tantang Levon, bukan menantang ini, menguasai center dengan dua pionnya. Pion A6 malah amburadul. Sekalian pion A5 ini lebih kuat, atau pion B5, pion A6 saja. Levon dengan benteng E1 langkah bagus, gajah A7 menekan pion yang di sini, ada kuda B3 menambah backup karena memang ada ancaman triple kawan nanti dari hitam, jadi perlu backup dan juga perkuat petak C5. Pion B5, pion E5, pion pukul pion A4, saling ancam kuda. Ambil kuda D6, Levon, Hans Niemann ambil kuda B3. Dan di posisi ini kawan, lanjut dengan pion pukul pion, benteng ke D7. Ini langkah kuat kawan, langkah bagus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu dukungan di lajur D, terutama untuk ambil pion D4 ini. Tapi Hans Niemann blunder dan seketika posisinya kolaps di sini kawan. Kolaps sudah. Kontrol waktu Hans Niemann tidak seperti biasanya. Terlihat ya? Posisi Hans Niemann tadi sejak awal pembukaan sudah nggak begitu bagus, apalagi dengan pion H5-nya. Dia menyisakan waktu 5 menit kawan. Di posisi ini dia hanya tersisa 5 menit saja di langkah ke-16. Sedangkan Levon coba lihat, masih punya 23 menit. Blunder dia dengan benteng E8. Dengan benteng D7 saja, kira-kira nanti akan jadi seperti ini.
kuda akan lompat ke B4 menyerang pion ini. Kalian bisa caplok pion D4, gajah pukul gajah ambil balik oleh kuda sembari menjaga pion di sini, dan nanti juga siap dorong. Ya memang dilihat pion ini tertahan sebentar saja. Setelah gajah D3, menteri keluar, dan coba lihat benteng juga siap keluar. Pion ini bisa didapatkan kembali kawan. Tapi sayangnya dengan benteng E8 setelah kuda B4, ya benteng ambil pion langsung. Nah, engine menyarankan ambil pion D4 di sini, jual. Nah, bisa dilanjut dengan pion C5. Tapi masalahnya ada ancaman skakmat satu langkah, mungkin pion F5, caplok, 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 dan pion ambil gajah. Selanjutnya kuda ini ke D3. Kontrol petak C5, tidak memberikan kesempatan gajah untuk menyerang pion, dan sulit kawan. Mungkin dengan pion G6K, gajah ke D7. Nah, coba lihat ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kan. Tapi mungkin dengan jalur ini kita mungkin lebih nyaman, masih bermain dengan sepasang gajah. Ya. Kalaupun anggap contoh benteng ini digeser menjauh ya, anggap contoh saja. Ya, di sini coba lihat, hancur sudah juga. Hancur juga. Nah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memang setelah pion H5, benteng E8, posisi Hans Niemann sudah benar-benar kolap. Jadi tadi benteng ambil pion E7, kuda ambil pion C6 ancam benteng, benteng geser, kemudian pion D5. Kuda F4 menyerang pion di sini, terbuka dukungan buat kuda, kuda E7 cek, menggarpu menteri, caplok oleh benteng, dan Hans Niemann kalah kualitas perwira dan melanjutkan pertukaran menteri kawan. Gajah pukul gajah F2 cek, raja ambil, setelah itu kuda ambil pion D5. Nah, gajah E4 langkah bagus. Kalau kuda ambil benteng, benteng di belakang juga jatuh. Jadi di sini pion F5, benteng ambil gajah, siap ambil kuda. Jadi pion ambil gajah, tetap Hans Niemann kalah kualitas perwira. Lanjut dengan pion E3 cek, raja E1, kuda F4 menyerang pion tempo cek nanti, pion G3, kuda D3 cek, raja E2, pion B2, dan benteng B1, benteng D8, jaga kuda. Raja ambil pion, kuda ke E5. Ya, harus berhati-hati, pion nggak bisa diambil salah satu benteng karena ada garbuannya. Jadi benteng B4 dulu sebelum ambil pion yang di sini. Ada benteng C8. Sekarang pion dorong ganggu kuda. Pion A5, benteng A4, kuda G4 cek, raja D3, benteng cek. Setelah blokade dan pion H3, di sini Hans Niemann menyerah pada game kedua. Selamat buat Kings Aronian yang memenangkan seri ketiga Las Vegas ini. Ya. Berusia 42 tahun kawan, luar biasa ya. Di penghujung karirnya bisa dibilang ya. Usia-usia penghujung karir kawan masih bisa menjadi juara. Luar biasa Kings Levon Aronian. Oke, itulah kawan permainan perebutan tempat pertama untuk seri Las Vegas. Semoga bisa menghibur dan kita akan bertemu di turnamen-turnamen berikutnya kawan. Apakah nanti video admin seperti ini saja? Ada penampakannya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kawan-kawan juga nggak suka dengan format ini. Lebih baik game hariannya nggak pakai wajah admin, baru live streaming pakai wajah admin. Oke, ya variasi aja ya, variasi aja. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.